Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Coban Herdono dengan NIM 25310306043. Di sini saya akan membuat eh, video tutorial penggunaan AutoCAD sederhana eh, bagi pemula. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan eh, garis atau bisa disebut dengan line. Untuk penggunaannya cukup sederhana. Kita bisa menu, mengklik bagian menu sini atau bisa juga ketik L plus Enter. Dan kita mau eh, membuat yang 100 dulu. Kita klik bagian sini, lalu kita inginkan yaitu ukurannya 100, lalu bisa klik spasi atau Enter. Dan garis sudah dibuat. Dan untuk perintah kedua yaitu 200. eh, kita bisa langsung gunakan L enter. Kita kalau ingin kita lurus dari atas, kita tarik ke bawah sini dan klik. Kita mau 200, lalu enter, lalu enter. Bisa juga kalau ingin memanggil lagi kita klik enter saja dan mau di bawahnya kira-kira segini. Kita lanjut ke ukuran 300, enter. Dan seterusnya kita buat 400, 500, 600, 700. Oke, sudah. Tutorial yang ini cukup sederhana saja ya untuk penggunaan tinta drawline. Untuk yang kedua, kita harus membuat eh, tinta dari polyline. Kita juga bisa mengetik daerah sini atau bisa shortcutnya ketik PL Enter. Dan kita harus menentukan ukurannya berapa. Kita buat yang 100 dulu. Nah, ini kita ketik 100, klik Enter, langsung kita ke bawahnya. Kita bawahnya minta 100 juga. Klik 100 dan selanjutnya 100 lagi. Nah, untuk menutupnya ini ada dua cara. Bisa menggunakan shortcut C Enter atau menggunakan 100. Kalau saya lebih suka menggunakan C Enter karena langsung menutup seperti ini. Nah, bisa dilihat langsung bisa menutup. Untuk tindak dua kita membuat ukuran 150 per 100. Oke, kita buat menangkan PL Enter. Kita luruskan ini. Kita eh, buat ke atasnya 100. Oke, langsung kita ke panjangnya 150. Bentar, ini penggunaan cukup mudah juga ya. Untuk ini 100 juga dan untuk shortcutnya bisa menggunakan C Enter. Nah, bisa langsung tutup. Yang ketiga kita menggunakan 200 per 100. Kita PL ini kita buang 100.
Di 200, 100 lagi, dan menggunakan C enter. Oke, untuk perintah draw polyline sudah terselesaikan ya. Oke, lanjutnya untuk perintah ketiga kita membuat polyline tapi bentuknya seperti ini. Pertama kita menggunakan PL, enter, kita klik dengan ukuran 100. Nah, untuk eh, melengkungnya ini kita menggunakan ARC. ARC, enter. Lalu kita ketik CE, enter. Nah, kita berikan ukurannya di instruksinya 50 ya. Kita klik 50, lalu enter. Nah, ini ukurannya kan masih eh, tidak sesuai. Kita ingin mengubah arahnya, kita tekan apa? Kita tahan untuk kontrol untuk mengubah arah. Nah, ini sudah kita klik dan untuk kita lanjut menggunakan PL, PL enter. Oh, maaf. Kita bisa close dulu. Kita lanjutkan menggunakan PL. Untuk ke bawahnya kita mendirikan 200 ya. 200 ke bawah. Oke, lanjut. Kita ke kiri. Itu 100. Oke. Dan yang ini ada lengkungan lagi. 50 juga sama caranya. ARC, CE, enter. Lalu kita kasih 50. Ini arahnya masih kebalik ya. Kita tahan kontrol. Lalu kita paskan dan sudah. Dan ini kita bisa menggunakan PL lagi. Kita tarik ke atas 200. Dan sesuai perintah ya. Kita lanjut untuk tutorial yang keempat. Ini disuruh membuat 4 segi yang berbeda-beda. Kita langsung saja buat yang segitiga dulu. Kita menggunakan perintah polygon, yaitu perintahnya kalau shortcut pakai ketik pol enter. Itu juga bisa kalian lihat di bagian sini ada polygon. Kita menggunakan shortcut saja karena lebih cepat. Untuk ini kita masukkan sudutnya. Sudutnya 3 karena segitiga. Kita enter. Lalu kita paskan. Oh, ini untuk kita memberikan option. Kita ingin pas di sudut atau di pasnya, sisinya. Kalau di pas sudut, kita menggunakan sisal. Kalau sisinya uh, sirsum slip about circle. Kita menggunakan yang sudut saja. Karena perintahnya sudut. Untuk ini kita menggunakan ukuran 150 ya. Kita ketik 150. Oke, sudah. Dan sesuai ukurannya. Kita lanjut menggunakan membuat segi 5. Ini saya ke bawah kan biar lebih enak. Lanjut, kita mau luruskan. Oh, ini seginya segi 5. Kita menggunakan sudut. Ukurannya sama 150.
Oke, lalu kita bisa luruskan ini. Oke, lalu pada dia untuk meluruskan untuk ke bawahnya kita butuh berapa sudut? Untuk ini 7 sudut ya. Kita buat lagi. Tuh, ketik 7. Langsung kita menemukan sudut. Ini 150 juga. Oke. Lanjut untuk sudut 10. Kalau sudut 10 ini agak berbeda instruksinya. Kita harus menggunakan sisi. Kita klik yang bawah. Kita bisa eh, mengetik 150 juga. Dan lebih lagi kita geser. Oke. Oke, lanjut. Kita eh, lanjutkan untuk perintah yang kelima, yaitu membuat draw rectangle. Kita bisa membuat kotak-kotak ini menggunakan rectangle dengan shortcut mengklik LEC, lalu enter. Kita buat ukuran segini kira-kira, lalu ketik 100,100. Kita klik enter. Dan sudah terbuat untuk 100 per 100. Kita buat lagi untuk memanjang, klik enter. Lalu di sini, ini kira-kira kita buat 150,100. Nah, itu bisa. Kita lanjut 200 per 100. Kita panggil lagi. Ini kita klik 200,100. Enter. Cukup mudah ya. Untuk kita bisa lanjut. Untuk ini ukuran 100 per 150. Oke. Kita bisa manggil ini. Ini 150, 100,150. Enter. Oh, terlalu ke atas ya. Kita bisa bawakan ini. Oke. Kita lanjut untuk 150 per 150. Oke. Kita gunakan rectangle. Kita bisa luruskan dari atas. Ini. Kita tarik. Kita 150,150. Enter. Lanjut. Kita buat 200 per 150. Oke. Kita panggil lagi. Oke. Kita tarik 200,150. Enter. Kemudian ya, kita lanjut ke bintang ke-6, yaitu membuat draw circle. Ini membuat lingkaran ya. Kita bisa mengklik sini langsung atau bisa klik eh, C, enter. Untuk ini kita menentukan ukuran. Kita masukkan ukuran 75. Oke, lanjut. Ini untuk ukuran 100. Panggil lagi, enter. Kita tuliskan, kita klik 100. Enter. Lanjut lagi, 150. Panggil menggunakan enter. Tuliskan. Kita tuliskan seperti ini. Ini harus cukup sabar ya teman-teman. Kita masukkan 150.
Enter. Oke, lanjut. Kita membuat yang 300, 200, 150 ya. Kita bisa panggil lagi manual enter. Sorry. Oke, eh, kita tuliskan di sini. Kalau ini buat langsung ini saja ya. Eh, 300 enter. Lalu ram ke bawah kita buatkan. Untuk kedua 200 ya. Kita menggunakan enter lagi. D, tuliskan. Kita buat di sini saja langsung. Karena agak lama kali. Kita buat 200 ya. Dan klik enter. Yang ketiga kita buat bawakan ini ke sini. Kita buat 150. Enter. Dan juga ya, untuk instruksi yang ke-6. Cukup mudah saja menggunakan circle. Oke, kita lanjut. Untuk perintah yang ke-7, yaitu menggunakan perintah draw ellipse. Kita menggunakan shortcut ketik EL, lalu enter. Kita bisa membuat ukuran 100 dan 50. Pertama kita klik, untuk pertama kita masukkan 50, enter. Lalu kita atur untuk eh, lebar apa dari jarinya yaitu 100. Lalu enter. Itu sudah apa? Sudah hasil. Kita lanjut. Saya membuat tiga ini saja karena menghemat waktu, durasi. Kita membuat yang kedua ini sama kita panggil menggunakan enter. Kita taruh garis pertama, kita masukkan 75, lalu enter. Kita buat seri-serinya yaitu 100, lalu enter. Sudah terlihat ya perbedaannya, ukurannya ini agak lebar. Oke, lanjut kita membuat yang ketiga 150 plus 100. Ini agak berbeda. Kita langsung saja buat ini untuk perintahnya kita eh, klik ke atas, perhatian ke samping ya. Kita buat yang ke atas. Ini masukkan 100, enter, lalu atur kelebarannya. Ini tadi 150, lalu enter. Dan berbuat saya untuk perintah ellipse cukup mudah. Kita lanjut untuk perintah yang ke-8, yang terakhir. Kita disuruh membuat revision cloud ARCH20. Untuk ini ada beberapa cara ya. Kita bisa menggunakan rectangular, polygon, atau freehand. Kita buat yang rectangular dulu. Kita, eh, kalau dari saya menggunakan tutorial yang ini. Kita buat rectangle dulu. Ini, terus gini. eh, kita buat dua. Kita salin saja yang ini. Terus ininya, suatu kepentingan. eh, kita langsung menggunakan reclude. Reclude. Nah, ini bisa kalian ubah dulu untuk eh, berapa yang yang diinginkan untuk ukurannya. Kalau mau mengukur menggunakan A, enter. Lalu kita masukkan, saya ingin memasukkan sekitar 600.
lalu enter, oh sorry, 60 saja, enter, lalu kita bisa kembali lagi ke eh, perintah recruit, kita masuk ke objek, kita klik ini. Nah, kalau ingin membalikan arah floatnya, kita bisa menggunakan yes. Kalau ingin seperti ini, kita no saja. Kita ingin no ya. Dan ini saya menggunakan ukuran 80. Dan saya ingin membuat lagi dengan ukuran yang berbeda. Caranya juga sama. Kita seleng, kita menggunakan ukuran sekitar 70. Jangan, 990, sorry. Kita enter. Lalu kita klik objek. Lalu klik kita ingin berbeda dari yang ini untuk arahnya kita yes saja dan seperti ini jadinya. Dan begitu pun eh, untuk yang kedua ini membuat yang lingkaran ya menggunakan circle. Kita buat juga ini ukurannya dan saya menggunakan left glued lagi. Kita ubah ukurannya sekitar 5, 50. Enter, enter. Lalu klik objek, lalu ini kita no. Oke, sudah jadi ya. Untuk yang selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian draw yang bernama spline plan, SP line fit. Kita bisa menggunakan ini. Sebelumnya kita buat rectangle dulu ya untuk sebagai acuan sini. Ini kira-kira kita masukkan menggunakan perintah yang ini SP SP line fit. Klik lalu kita bisa membuat garis yang melengkung-lengkung. Nah, seperti ini contohnya. Ini garis yang melengkung ya teman-teman. Bisa buat untuk eh, apapun. Kalau ingin mengakhiri kita klik enter. Lalu sudah dibuat ini. Eh, sudah ya untuk perintahnya. Oh ada lagi satu ini yaitu SP line CV. Ini juga hampir sama. Bentar saya buatkan ini. Ini menggunakan SP line CV. Ini berbeda, hampir sama, cuman berbedanya ini ada kayak garis-garis titik putus di apa di atasnya untuk memberi memberi kita mempermudah acuannya ini. Ini kalau kita enter garis titik putusnya sudah hilang. Oke teman-teman, cukup sampai itu saja tutorial dari saya. Eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.